Nah, kali ini aku mau bikin rebet ketan yang isinya ada kacang. Nah, ini aku pakai ketannya 3 kilo, kacangnya itu cuman seperempat. Kasih kelapa parutnya itu aku cuma pakai 5.000 rupiah aja. Aduk-aduk deh semuanya, nanti kita bungkus ya. Nih, dibungkusnya pakai daun pisang. Daun pisangnya udah di semat gitu ya, pakai lidi atau tusuk gigi. Terus kita masukinnya nggak usah banyak-banyak, nggak usah penuh-penuh, cukup setengah aja karena kita bikinnya yang kecil-kecil tapi nanti jadinya montok gitu. Kacangnya juga nggak usah banyak-banyak, satu isian itu bisa dikasih 4 atau 5 buah kacang aja. Udah selesai, kita sisihkan dulu. Kita lanjut isi yang lainnya. Nah, kita kumpulin dulu, nanti kalau misalkan udah banyak baru kita semat semuanya ya. Pokoknya mas sama mami bahasanya pakai bahasa yang gak anggar. Nah, itu kalau misalkan di tempat kalian disemat itu apa ya? Kalau di aku itu yaitu pakai lidi atau pakai tusuk gigi, itu kita kunci biar gak kemana-mana deh. Udah dipuk biar nggak ada ruang di dalamnya, jadi biar padat gitu deh. Nah, ini udah ada bala bantuan nih untuk ngisi si leputnya. Ayo mah, semangat mah. Oh iya, jadi ini tuh pada saat kita nyuci itu beras ketannya udah dicuci ya. Itu karena udah dicuci dan ditiriskan, jadi kayaknya kering gitu. Padahal itu udah dicuci, kemudian ditiriskan. Nanti kalau misalkan udah beberapa saat udah kering seperti itu, baru kita masukin ke daunnya biar pada saat proses pemasukannya itu nggak nempel-nempel ke daunnya. Kacangnya juga sama ya, prosesnya seperti itu. Asik nih, ada bala bantuan juga nih. Bude udah mau nyematin tuh. Nah, ini udah finishing. Tuh udah diikat-ikat gitu. Jadi kalau misalkan gak diikat gitu, nanti gak ada cirinya. Kalau misalkan gak diikat biasanya kan lontong gitu. Jadi pengikatan ini sebenarnya sih untuk ciri khasnya aja sih lepet gitu. Dan untuk yang ketan ini nggak perlu kita kasih rongga ya, karena dia itu pada proses pemasakannya nggak mekar. Jadi kita sematnya itu bener-bener harus padat, nggak usah dikasih ruangan kosong di dalamnya tuh. Jadi kayak gitu. Jadi untuk ketan ini biasanya nggak akan mekar atau ngembang pada saat direbus nanti. Nah, jadi deh kira-kira seperti itu ya jadinya. Ngikatnya juga harus kenceng, soalnya takut pada saat proses perebusan itu lepas iketannya. Udah beres, kita sisihkan dulu. Nah, seperti itu jadinya. Tara. Kita kumpulin dulu, kita lanjut. Oh iya, tips dari aku, kalau misalkan untuk kacangnya itu sebetulnya nggak perlu dicampur di ketan dan kelapanya, karena pada saat proses pemasukannya itu bisa susah. Ini aku mau cobain ngikat si lepetnya. Coba ya, aku bisa nggak kira-kira? Lumayan juga nih, agak ruwet masukinnya ya, tapi tenang, harus sabar, berproses dan bisa. Nah, puter-puterin terus sampai ke ujungnya. Nanti ketemu lagi sama semat selanjutnya. Nah, kita puterin aja terus. Oke. Nah, kita putar-puterin biar dia proses perebusannya nggak lepas sih ininya ya, si talinya. Tada, jadi lumayan lah ya untuk pemula. Nah, alhamdulillah yang bantuinnya nambah deh, masukinnya biar cepet. Tuh kan, jadi kalau misalkan kacangnya itu kita masukin, kita campurin bareng seketan dan kelapanya itu susah ngambilnya. Jadi mending si kacangnya itu kita pisahin, dan pada saat proses dia itu masuk ke
daunnya, itu nanti si kacangnya tinggal diambil dari wadah yang lain gitu. Itu menurut aku lebih mudah ya daripada kita campur-campuran. Nah ini tadi yang udah dimasukin itu kita keluarin lagi karena susah ya itu kacangnya. Nah ini tim ngiketnya juga tambah nih, ayo. Nah ini kayaknya lebih ahli nih ya ngiketnya. Yang berpengalaman mah emang beda ya tuh ngiket-ngiketnya. Yuk lanjut. Nah kalau misalkan talinya itu kira-kira kependekan, itu bisa ditambah atau disambung dengan tali lagi biar si talinya itu bisa diikat. Setelah proses penyambungan talinya, lanjut digulung-gulung lagi sampai ketemu semat selanjutnya, baru kita patenin si talinya. Nah, begitu kira-kira. Tara, jadi. Setelah proses panjang dan pengikatan yang luar biasa nih, jadi juga akhirnya. Ini kayaknya luputnya jadinya gede-gede banget nih. Jadi nanti montok-montok nih ya luputnya kayak yang bikin. Ternyata kacangnya udah kita pisahin tuh, lebihnya banyak. Jadi untuk 3 kilo itu nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu 1/4 ya. Nanti dikira-kira aja pokoknya sama teman-teman kalau misalkan mau bikin luput. Nah lanjut, ini untuk proses perebusannya kita pakai kayu bakar. Jadi pakai tungku bata zaman baheula. Nah ayo semangat potongnya. 1 2. Oh belum ternyata. Baru pemanasan. belum belum putus nih. Itu nanti paku-pakunya kalau kebakar bisa lepas sendiri kok, jadi nggak perlu diambilin ya, dan jangan takut kena ya. Tuh 1 2 3, iya. Akhirnya berhasil. Nah seperti ini ya tungkunya, bisa dibuat dari genteng, bata, terserah lah yang ada aja. Biasanya juga ada yang dari tanah liat ya, semuanya pokoknya yang penting jadi tempat masak untuk ngerebusnya. Tuh wala jadinya montok-montok banget kan tuh kayak yang bikinnya. Jadi 2 panci kayak gini nih. Biasanya kan lepet ketannya tuh kecil-kecil langsing-langsing gitu kalau yang dijual. Nah ini bener-bener gede-gede, montok-montok pokoknya. Gede-gede banget kan. Ya. Ntar kita cobain ya. Dijamin wareg ini mah, makan satu juga. Yuk tutup lagi biar cepet mateng. Nanti ini kita tunggu 5-6 jam biar bener-bener mateng dan tanek gitu loh. Nah ini setelah diangkat dan ditiriskan jadinya seperti ini. Wala jumbo.